Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memutuskan tidak akan memperpanjang PSBB di wilayah Surabaya Raya. Padahal kasus penularan COVID-19 masih tinggi. Sudah tepatkah keputusan Pemprov Jawa Timur tersebut? Apa yang seharusnya dilakukan Pemprov Jawa Timur untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Surabaya Raya? Saya akan membahasnya bersama pakar kesehatan masyarakat Laura Navika Yamani langsung melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Dr. Laura. Ya, selamat pagi Mas Adi. Ya, Dok, di tengah masih tingginya kasus COVID-19 di Surabaya Raya, masih di atas 1, sementara di Gresik dan juga di Sidoarjo juga di atas 1. Sudah tepatkah keputusan Pemprov Jawa Timur tersebut? Ya, jadi kalau dikatakan tepat, saya rasa memang keputusan ini itu lebih berlandaskan pada non-epidemiologis base gitu ya. Karena kalau berlandaskan epidemiologi base itu kan penyebaran kasus masih meningkat di wilayah Surabaya, kemudian Gresik, Sidoarjo, seperti itu. Jadi mungkin pemerintah kota dan pemerintah provinsi itu lebih melihat sektor dari non epidemiologis gitu kan, seperti faktor ekonomi. Kalau dari epidemiologis sendiri, ini apakah kemudian sebuah keputusan tepat di tengah masih tingginya tingkat penularan di 3 wilayah tersebut? Ya, jadi kalau menurut rekomendasi WHO gitu kan, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh suatu negara atau daerah yang akan menghadapi kehidupan new normal, kan seperti itu. Jadi indikator yang pertama adalah segi epidemiologis gitu ya. Jadi dikatakan mampu menghadapi kehidupan new normal ketika daerah itu angka kasusnya melandai atau menurun gitu kan. Dan menurunnya ini harus konsisten seperti itu. Tapi pada kenyataannya di Surabaya, kemudian di Sidoarjo, di Gresik, itu kan masih meningkat terus gitu kan kasus COVID-19. Baik, Dok, lalu apa yang harusnya dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Surabaya Raya? Karena kita tahu bahwa ada pertimbangan lain, pertimbangan ekonomi yang juga krusial, yang juga penting begitu. Tapi dengan new normal ini apa yang harusnya dilakukan? Selain protokol kesehatan tentunya. Iya, jadi rekomendasi WHO itu kan ada 3 ya Mas ya. Tadi salah satu yang sudah saya sebutkan adalah tentang segi epidemiologis gitu kan. Kemudian kemungkinan keputusan yang diambil oleh Pemkot Surabaya khususnya itu mungkin tidak berlandaskan pada epidemiologis evidence gitu kan. Karena memang kasusnya meningkat. Kemudian ada 2 indikator lain. Yang pertama adalah tentang surveillance kesehatan. Jadi surveillance kesehatan itu menyangkut pada kegiatan 3T dan 1I. Jadi metode tes, menemukan kasus, kemudian melakukan tracing, kemudian treatment dan isolasi. Nah itu yang sedang dilakukan gencar khususnya di kota Surabaya. Kemudian juga yang ketiga adalah tentang indikator fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, kemudian ruang isolasi, tenaga kesehatan, kemudian APD dan sebagainya. Itu. Jadi kalaupun memang pada saat ini keputusan dari Pemkot Surabaya tidak melihat dari segi epidemiologis evidence gitu kan, kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah peningkatan 2 indikator yang lain, yaitu tentang surveillance kesehatan dan fasilitas kesehatan. Seperti itu. Baik, untuk indikator-indikator tersebut selama pandemi di Surabaya Raya, catatan-catatan Anda seperti apa untuk indikator-indikator yang harusnya ditingkatkan ketika lalu memilih untuk mengutamakan ekonomi dibandingkan dengan pandemi sendiri? Iya, jadi intinya adalah kita kan berusaha untuk memutus rantai penyebaran dari kasus COVID-19 ya. Caranya adalah ya menemukan kasus, Mas. Jadi di mana ada kasus, kemudian dilakukan tes gitu kan, kemudian juga tracing, isolasi, dan treatment gitu kan. Artinya apa? Ya kita ingin tidak ada penyebaran kasus yang menjadi meluas seperti itu. Baik, Dok, adakah catatan-catatan? Ya, silakan Dok. Ya. Selain itu juga faktor dari penyebaran yang masih meningkat di Surabaya itu kan kemungkinan ada 2 ya. Jadi yang pertama adalah masih berkeliarannya gitu kan kasus positif gitu kan, baik yang itu OTG maupun ODP gitu kan. Kalau yang PDP mungkin mendapatkan penanganan atau perawatan di rumah sakit, tetapi yang khusus kasus-kasus yang OTG itu kan masih bisa beraktivitas ketika mereka tidak melakukan isolasi mandiri. Seperti itu. Ya.
Kemudian Baik. yang kedua adalah, halo? Ya, Ya. kemudian yang kedua adalah ketika ada sumber penularan, kemudian masyarakatnya itu juga harus menjalankan atau menerapkan protokol kesehatan. Jadi kemungkinan ada dua faktor ini yang masih terjadi di kota Surabaya khususnya. Jadi ada faktor sumber penularan yang masih berkegiatan bebas, kemudian yang kedua masyarakat yang masih banyak melanggar atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Baik, Dok, ketika Anda mungkin melakukan penelitian dan kajian-kajian khususnya di Surabaya Raya, apa catatan-catatan krusial dan juga mungkin temuan-temuan menarik selama pandemi ini terjadi di Surabaya Raya? Iya, jadi kalau kita melihat di masyarakat gitu ya Mas ya, sebelum PSBB ini dilonggarkan kan selesainya tanggal 8 itu ya. Jadi pada saat periode PSBB itu masih banyak masyarakat kita yang memang tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi yang paling sepele itu adalah penggunaan masker. Jadi ketika berkegiatan di luar, kemudian masyarakat itu masih banyak yang terlihat tidak memakai masker. Kemudian juga tidak melakukan physical distancing gitu kan. Kemudian juga mungkin di dalam keluarga sendiri juga masih kurang ya untuk penerapan perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Tetapi saya rasa Surabaya mungkin akan mengantisipasi itu semua. Jadi karena Surabaya atau Pemkot itu kan akan membentuk suatu satgas ya. Jadi satgas Kampung Wani Jogo namanya. Kampung Hmm. Wani Jogo Surabaya. Nah ini menyusul dari program yang sudah dibentuk sebelumnya oleh Pemprov, yaitu Kampung Tangguh. Hmm. Di mana di Kampung Wani Jogo Surabaya ini akan melibatkan seluruh tokoh masyarakat, kemudian juga perangkat desa, kemudian juga tenaga kesehatan dan masyarakat itu sendiri gitu ya. Harapannya adalah bagaimana masyarakat Surabaya itu mampu menghadapi kehidupan new normal gitu, walaupun tidak ada PSBB. Baik. Apakah ini ada kaitannya dengan istilah atau konsep PSBB komunitas, Dok? Dan apakah ini akan efektif? Iya. Iya, saya rasa ada ya kaitannya karena memang ini kan kuncinya adalah di masyarakat gitu ya. Jadi di masyarakat level terendah gitu ya. Harapannya dengan dibentuknya Satgas Kampung Wani Jogo Surabaya itu maka level masyarakat terendah itu juga mempunyai peran aktif gitu untuk melawan COVID-19 yang ada di Surabaya. Hmm. Ini levelnya kampung, kelurahan, atau RW atau RT? Menurut Anda efektif yang mana yang akan lebih efektif, Dok? Iya, saya kira dari level kecamatan ke bawah ya Mas ya. Jadi kecamatan ke bawah. Nah dari Satgas ini kan akan dibentuk 4 ya. Jadi mungkin level RW gitu ya yang bisa diambil adalah ada 4 pembentukan Satgas. Yang pertama adalah Kampung Wani Jogo, Kampung Wani Sehat gitu ya. Kemudian yang kedua Kampung Wani Sejahtera. Kemudian yang ketiga Kampung Wani Jogo dan yang terakhir adalah Kampung Wani Ngandani. Gitu ya. Jadi kalau dari Satgas ini memiliki peran masing-masing, di mana kalau yang sehat artinya ya memantau masyarakatnya supaya kasus-kasus seperti PDP, ODP itu mendapatkan perawatan yang baik. Kemudian juga kasus OTG itu dipantau agar memang betul-betul melakukan isolasi mandiri seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang sejahtera. Jadi bagaimana memastikan bahwa masyarakat yang terdampak dengan COVID itu bisa ya dibantu gitu ya secara makanan, distribusi makanannya seperti apa. Kemudian yang ketiga yang Jogo itu bagaimana bisa melindungi masyarakat Surabaya baik yang kelompok rentan, kemudian Baik. keluarga yang terdampak dari COVID. Dan yang terakhir adalah ngandani. Ngandani itu bahasa Indonesianya adalah memberitahu. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa paham dengan adanya ya bisa jadi dari tokoh masyarakat, relawan, kemudian dibantu oleh perguruan tinggi untuk mensosialisasikan atau mengedukasi bahwa apa sih kepentingan dari penerapan protokol kesehatan sehingga ketika masyarakat paham itu bisa menjalankan secara sukarela seperti itu, Mas. Baik. Dok, ketika bicara soal PSBB komunitas, apakah ini efektif ketika dipandang dari sudut pandang epidemiologi? Ya, saya rasa akan efektif ya Mas, karena memang kuncinya adalah di masyarakat gitu ya. Ketika pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan-kebijakan gitu kan di level yang atas gitu kan, tapi kalau ini tidak sampai pada level yang paling rendah, itu saya rasa tidak ada istilahnya tidak ada
hasil seperti itu. Kalau tidak dibantu oleh pemerintah yang level rendah. Dan saya rasa cukup efektif dengan melakukan PSBB yang tingkat komunitas. Oke. Soal herd immunity, meski memang banyak dikatakan bahaya oleh WHO juga menyatakan bahaya dan juga tidak direkomendasikan, banyak kalangan membaca bahwa arah-arahnya kok ini akan ke herd immunity begitu ya. Apa komentar dan juga analisa Anda, Dr. Laura, terkait ini? Iya, jadi kalau menurut saya ini persepsi yang salah besar gitu ya. Karena memang herd immunity itu kan konsep dari vaksinasi, Mas. Jadi herd immunity itu artinya kan imunitas secara populasi gitu kan. Jadi ketika ini diterapkan pada kasus COVID, itu artinya akan banyak orang yang terinfeksi dengan COVID dulu sebelum mendapatkan imunitas. Nah, ketika banyak orang yang terinfeksi dengan COVID, maka akan terjadi banyak korban ketika fasilitas kesehatan tidak mampu untuk menangani kasus-kasus positif tersebut, kan gitu. Jadi menurut saya ini konsep yang salah besar. Meskipun kemudian banyak orang membaca bahwa setelah sekian lama kita PSBB lalu kemudian dilonggarkan, kita tahu bahwa faktanya masyarakat sekarang sudah berkeliaran kemana-mana, meskipun faktanya seperti itu ya dok ya? Iya, asal ini Mas, bariernya adalah penularan segala virus itu bisa ditangkal dengan bagaimana kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Jadi setiap virus yang dapat menginfeksi manusia itu bisa dihentikan gitu ketika kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi saya rasa ini bukan merupakan konsep herd immunity. Ketika masyarakatnya itu bisa patuh menerapkan protokol kesehatan. Baik, dok, terakhir ini kan kita belum tahu vaksin untuk COVID-19 ini kapan akan ditemukan. Lalu kemudian tadi dikatakan PSBB komunitas adalah konsep PSBB yang lebih efektif dibandingkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Kira-kira PSBB komunitas ini harusnya akan bertahan sampai berapa lama dan sampai kapan, dok? Iya, memang harusnya tidak hanya PSBB komunitas ya. Jadi PSBB yang berskala besar pun itu kan harus dievaluasi, dimonitoring gitu ya. Sama halnya dengan ketika berskala besar itu gagal, kemudian dilakukan PSBB yang komunitas, itu tetap harus dipantau, Mas. Jadi apakah efektif atau tidak, itu bisa dilihat ketika perjalanan dari PSBB ini sudah diterapkan seperti itu. Jadi tetap harus kita kawal hasil dari PSBB komunitas tersebut. Oke, soal prediksi dok, Gresik, kemudian juga Sidoarjo dan Surabaya kira-kira akan masih ada terjadi peningkatan tidak dalam waktu, katakanlah dalam kurun waktu 2 minggu ke depan? Iya, jadi ini membutuhkan peran aktif dari masyarakat kita ya. Jadi kalau masyarakat kita memang mampu menerapkan protokol kesehatan, saya rasa itu bisa menurunkan gitu ya. Tetapi sampai penurunannya itu seberapa jauh ya tergantung dari dikembalikan ke masyarakat kita. Kemudian juga harus dibantu oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah gitu. Jadi bagaimana memastikan bahwa masyarakat di level daerah itu bisa menjalankan protokol kesehatan sebagaimana mestinya seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Laura Nafika Yamani telah bergabung bersama kami langsung dari Surabaya di Metro Pagi Prime Time.